Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair wa la yushghilu al qalba syughlan yukhillu bi ihdharil qalbi fi shalat fa inna dhalikal qadri minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam lan anapun utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan anapun utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku inna minad dunubi dunuban. Satuhune setengah saking pira-pira dosa. Inna minad dunubi satuhune setengah saking pira-pira dosa. Dunuban. Apa pira-pira dosa? La yukaffiruha kang ora bisa ngelebur ha ing adzunub la yukaffiruha kang ora bisa ngelebur ha ing adzunub illa hammul ma'isyati angin apa kesusahani penguripan illa hammul ma'isyati angin apa kesusahani penguripan fal muradu mongko utawi kang den karepaken fal muradu mongko utawi kang den karepaken minhu saking qauluhu minhu saking qauluhu qadru hammin iku sakadare kesusahan qadru hammin iku sakadare kesusahan la yukhillu kang ora ngrusak apa hammun la yuhillu kang ora ngrusak apa hammun usabi a'malil khairi kelawan pira-pira amal kang bagus bi a'malil khairi kelawan pira-pira amal kang bagus wala yusghilu lan ora nungkulaken apa qadru hammin wala yusghilu lan ora nungkulaken apa qadru hammin
Al-qalba ing ati. Al-qalba ing ati. Syughlan kelawan petungkul temenan. Yukhillu kang rusak apa syughul. Yukhillu kang rusak apa syughul. Bi ihdharil qalbi kelawan hadiri ati. Bi ihdharil qalbi kelawan hadiri ati. Fi sholati ing dalam salat. Fa inna dzadzikal qadra mongko satuhuni mengkono kira-kira. Fa inna dzadzikal qadra mongko satuhuni mengkono kira-kira minal hammi iku setengah saking kesusahan. Minal hammi iku setengah saking kesusahan. Wal qasdi lan sejo min a'malil akhirati setengah saking piro-piro amal akhirat. Min a'malil akhirati iku setengah saking piro-piro amal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini telah menyambung dengan pembahasan sebelumnya tentang masalah tawakal. Kita dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki rasa tawakal, rasa pasrah kita kepada Allah. Nah, itu adalah kunci kesuksesan seorang murid, adalah pasrah. Artinya tidak menggantungkan semua haliahnya kepada selain Allah. Artinya dia itu memang betul-betul pasrah dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak memikirkan tentang masalah duniawiyah. Tidak memikirkan tentang masalah amrud dunia, tentang urusan-urusan dunia. Dan dirinya harus pasrah dan sabar menerima semua cobaan-cobaan dalam mencari ilmu. Kemudian di pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa susah dan prihatin kepada urusan dunia itu tidak akan memberikan manfaat kepada hati kita, dan juga bahkan yadhurru al-qalba wal aqla, bahkan memikirkan terhadap urusan dunia, susah terhadap urusan dunia, itu hanya akan menyebabkan hati itu akan ada bahaya dan akan merusak terhadap a'malil khair, dan akan merusak terhadap amaliyah yang bagus. Artinya apa? Di keterangan sebelumnya bahwa susah terhadap urusan dunia itu tidak akan bermanfaat. Ya. Di pertemuan kemarin seperti itu, bahwa susah terhadap urusan dunia atau sumpek terhadap memikirkan urusan dunia, ya. Bukan memikirkan amrul akhirah, tapi memikirkan urusan dunia. Ini sebenarnya la yanfa'u bal yadurru al-qalba. Ini tidak ada manfaat, tidak akan berdampak manfaat kepada hatinya dan akalnya juga badannya. Bahkan akan berbahaya ketika pikirannya selalu diselimuti dengan urusan dunia. Kemudian disambung dengan pembahasan setelahnya, wa amma quluhu alaihi salatu wassalam. Apakah hal seperti ini tidak bertentangan dengan daunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya hazan atau hammun atau susah prihatin terhadap urusan dunia itu tidak akan bermanfaat.
Kemudian kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa inna minad dunub dunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Bahwa ada sebagian dosa-dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan bisa hilang, akan tidak bisa dihapus oleh Allah kecuali dengan hamul ma'isyah. Kecuali dengan susah, prihatin terhadap urusan dunia. Ya. Nah, itu. Jadi apakah berbenturan tentang pendapat yang sebelumnya bahwa hamul ma'isyah itu tidak akan bisa bermanfaat kepada hati, akal dan badan kita. Akan tetapi Rasulullah telah menyampaikan bahwa ada di antara dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah itu dengan cara hamul ma'isyah, memikirkan terhadap sulitnya mencari nafkah, sulitnya mencari kehidupan. Ini disebutkan, kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dawuhnya Rasulullah itu adalah fal muradu minhu qadru hammin la yuhillu bi a'malil khair wa la yushghilu al qalba syughlan yuhillu bi ihdharil qalbi fi shalah. Yang dimaksud dengan dahulunya Rasulullah bahwa hamul ma'isyah itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi memikirkan tentang atau sumpek tentang kehidupan, ma'isyah, mencari nafkah, ya. Atau kalau di dalamnya disebutkan al-ittirab li ajlil ma'isyatil iyal. Atau memang dirinya sudah kepepet untuk mencari nafkahnya keluarga. Itu kalau keluarga. Karena menghidupi keluarga itu adalah amrul dunya, tentang urusan dunia. Ya. Kemudian memikirkan hal seperti itu, kata Rasulullah, itu akan menyebabkan bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi penting juga. Jadi misalnya kepala keluarga dengan memikirkan kehidupannya, keluarganya, memikirkan tentang nafkahnya, tentang pentingnya atau tentang susahnya mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari materi untuk menghidupi keluarganya. Itu juga akan bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian bagi seorang pemimpin, misalnya bagi bupati, wali kota, ya, semuanya itu juga akan mendapatkan yukafir, mendapatkan dosa yang akan dihapus dengan catatan dia itu juga memikirkan ma'isyatul iyal, ya, memikirkan tentang kehidupan rakyatnya. Ya. Jadi memikirkan kehidupan rakyat itu juga bisa menghapuskan dosa. Jadi bupati, gubernur, jadi presiden. Ketika memikirkan rakyatnya, maka itu termasuk di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa. Bukan berarti ketika dia itu menjadi seorang pejabat, menjadi seorang presiden, menjadi umaro, kemudian dia tidak pernah memikirkan terhadap rakyatnya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Kita menjadi kepala keluarga memikirkan terhadap ma'isyatul iyal kita, maka itu akan bisa menghapus terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi memikirkan terhadap urusan dunia itu juga bisa menghapus dosa. Ya, dengan catatan, ya, bahwa fal muradu minhu qadru hammin la yuhillu bi a'malil khair wa la yashghilu al qalba syughlan yuhillu bi huduril qalbi bis shalah. Dengan catatan yang kita pikirkan itu ya hanya sekedarnya saja. Dengan sekedarnya tidak sampai bisa merusak terhadap a'malul khair. Tidak sampai merusak terhadap amaliyah yang baik, yang bagus. Dan hatinya
tidak sampai disibukkan dengan sesuatu yang bisa akan ihdhar fi shalat. Ya, waktu salat kok memikirkan maisyatul iyal. Ya, ini sudah melampaui batas. Memikirkan rakyatnya kok waktu salat. Jadi yang dimaksud dengan hadisnya Rasulullah bahwa memikirkan mencari ma'isyah, ya, ma'isyatul iyal, itu maksudnya tidak sampai merusak terhadap waktu sholat, tidak sampai merusak ibadah-ibadah kita. Ya. Waktu ngaji yang ngaji, tidak usah memikirkan terhadap keluarganya, tidak usah memikirkan terhadap rakyatnya kalau memang yang jadi pemimpin. Di waktu itu boleh dirinya untuk susah, untuk prihatin terhadap rakyat-rakyat yang dipimpinnya. Nah itu. Jadi kesibukan dirinya tidak sampai memasuki ihdhar fi shalat. Tidak sampai menghadirkan waktu sholat. Waktu sholat kok memikirkan urusan dunia. Nah ini yang tidak dimungkinkan. Ini yang tidak dimaksud dengan hadis Rasulullah. Yang dimaksud dengan hadis Rasulullah bahwa amrud dunia, memikirkan atau prihatin susah terhadap urusan dunia yang bisa menyebabkan menghapus dosa, yaitu sekiranya tidak sampai merusak terhadap amalul khair dan juga tidak sampai kesibukan-kesibukan itu masuk ketika waktu kita melaksanakan sholat. Waktu sholat ya sholat, ya. Jangan memikirkan rakyat, jangan memikirkan keluarga. Itu. Ketika di luar sholat, di luar ibadah, ya, dirinya sedih, susah, prihatin terhadap rakyatnya, susah terhadap keluarganya. Nah ini juga dapat menghapus dosa. Jadi ada dosa itu bisa dihapus dengan kita memikirkan terhadap urusan dunia. Ya. Artinya apa? Hazan atau susah terhadap dunia, memikirkan urusan dunia itu juga bermanfaat. Kata Rasulullah, dengan catatan kesibukan-kesibukan untuk hamul maisha itu jangan sampai dibawa ketika waktu sholat. Sampai dibawa waktu sholat. Itu. Fa inna dzadzikal qadra minal hammi wal qasdi min amalil akhirah. Karena memang semua itu kita memikirkan rakyat, kita memikirkan maisyatul iyal kita, memikirkan terhadap kehidupan keluarga kita, yaitu ya termasuk ya min amalil akhirah, termasuk sebagian amal-amal akhirat. Jadi memikirkan keluarga kita, memikirkan rakyat kita yang jadi pemimpin, ya. Apakah kita tidak bisa jadi pemimpin, jadi bupati, jadi wali kota? Bisa. Ya. Setidaknya kita pulang dari pondok ya jadi wali santri. Ya. Kalau memang kita tidak bisa jadi wali kota, ya, yaitu wali santri. Nah, dengan kita susah terhadap urusan-urusan dunia atau kepentingan-kepentingan dunia yang berkaitan dengan maisyatul iyal, memikirkan terhadap keluarga, ya, gimana nasib keluarga kita ke belakang, memikirkan itu juga termasuk min a'malil akhirah, termasuk amaliyah akhirat, ya. Itu. Karena apa? Karena keluarga kita itu ya yang bertanggung jawab adalah kita. Anak kita, istri kita atau suami kita, yang bertanggung jawab adalah kita semua. Ya, akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah. Ya. Itu. Wala budda. Ayo kita lanjut. Wala budda lan wajib li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu
min taqlilil alaiki saking nyedhiaken pira-pira min taqlilil alaiki saking nyedhiaken pira-pira gumantungan min taqlilil alaiki saking nyedhiaken pira-pira gumantungan ad-dunyawiyati kang bangsa donya biqadril wus'i kelawan biqadril wus'i kelawan sakadari kekuasaan biqadril wus'i kelawan sakadari kekuasaan walihada lan krana iki ala ikid dunyawiyah ikhtaru padha milih sapa ulama ikhtaru padha milih sapa ulama al-ghurbata ing ngumbara al-ghurbata ing ngumbara ghurba itu yang mengasingkan diri wala budda lan wajib li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu min tahammulil masyaqqah saking nanggung rekoso min tahammulil masyaqqah saking nanggung rekoso wan nasabi lan kaangelan fi safari ta'allumi ing dalam lumaku golek ilmu fi safari ta'allumi ing dalam lumaku golek ilmu kemudian wala budda li talibil ilmi di antara kesuksesan seorang murid maka dia itu harus min taqlil ala ikid dunyawiyah bi qadril wus'i tidak sampai berurusan terhadap urusan-urusan dunia bi qadril wus'i semampunya. Jadi antara kuncinya santri itu bisa sukses ya tidak berurusan atau bercampur pikirannya dan hatinya tentang masalah dunia. Semampunya saja ya. Oleh karena itu ihtaru ulama al-ghurba bahwa banyak seorang ulama itu memilih untuk al-ghurbah, untuk mengasingkan diri daripada dia itu berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi banyak ulama dulu ya, santri dulu yang sukses itu ya berkat dia itu al-ghurbah, mengasingkan diri atau jauh dari keramaian manusia. Ya. Mengasingkan diri atau uzlah, ya kalau di tasawufnya beruzlah. Banyak ulama-ulama yang sukses tentang daripada dirinya memikirkan tentang alaikid dunyawiyah, urusan-urusan dunia, maka banyak para ulama itu mengasingkan diri, mengasingkan diri daripada orang lain. Lebih memilih daripada dirinya terkenal. Daripada dirinya terkenal, para ulama dulu memilih untuk hidup di tengah-tengah gunung, ya, di tengah-tengah hutan. Ya. Kenapa? Karena dengan mengasingkan seperti itu, dia itu termasuk taklili alaikid dunyawiyah, termasuk tidak berurusan terhadap dunia. Ya kalau sudah berurusan dunia, ya, maka karena dunia dengan ilmu itu akan bertolak belakang. Ya. Tidak akan bisa kumpul. Kalau kita memilih dunia, maka ilmu itu akan menjauh. Tapi sebaliknya ketika ilmu yang kita pilih, maka dunia akan ikut. Nah, buktinya Nabi Sulaiman ketika khuyira, ketika diminta untuk milih, ya, Nabi Sulaiman itu banyak mukjizatnya. Ya, di antaranya bisa mengetahui bahasa binatang. Ya. Jadi Nabi Sulaiman bisa mengetahui bahasa binatang. Ya. Itu. Tapi tidak seperti film-film Aling Dharma yang bisa mengetahui bahasa binatang. Nabi Sulaiman semuanya bahasa binatang apapun bisa mengetahui.
Jadi Nabi Sulaiman itu diberi pilihan, milih antara ilmu dan dunia. Nabi Sulaiman itu termasuk kaya, ya, sangat kaya Nabi Sulaiman itu. Ketika diberi pemilihan, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, ya, lebih ilmu. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pengikutnya bukan hanya dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin, ya, jin, hewan, iblis. Ya. Itu semuanya takluk kepada Nabi Sulaiman. Ya. Jangankan semua manusia itu akan takluk kepada Nabi Sulaiman. Itu. Ini bentuk mukjizatnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu lebih memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, maka dunia semuanya ikut kepada Nabi Sulaiman. Dirinya akan kaya, jadi seorang raja. Ya. Dan banyak pengikutnya, bukan hanya dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin, ya, dari bangsa setan. Ya. Jadi prajuritnya Nabi Sulaiman itu ya jin dan iblis. Ya. Semuanya takluk kepada Nabi Sulaiman. Ya. Ya. Kita cuma bisa sedikit, kita bangga. Ya. Nabi Sulaiman yang kaya, Nabi Sulaiman yang punya ilmu, dan pengikutnya dari bangsa jin dan iblis. Ya. Nabi Sulaiman tidak pernah sombong, bahkan mengatakan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Ya. Ya. Jadi selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, tidak sombong. Ya. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu termasuk seorang raja yang kaya. Itu. Dan bisa mengetahui bahasa binatang. Jadi prajuritnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu juga punya TNI, angkatan lautnya juga punya, tapi dari bangsa jin dan iblis. Ya, itu. Ketika Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, maka dunia itu akan ikut. Ya. Makanya kita harus pasrah sudah. Ya. Ketika kita berada di pesantren, kita harus pasrah, tawakul. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang pasrah kepada Allah, maka semuanya akan dicukupi. Ya. Dicukupi. Ya. Waktunya kiriman, uang tinggal 5.000. Kalau kita pasrah, pasti 5.000 akan dicukupi oleh Allah. Ya. Cukup 5.000 itu untuk 1 minggu. Ya, kalau kita memang tawakal pasrah. Ya. Terkadang kita tidak pasrah. Ya. Tinggal 5.000. Padahal kiriman masih kurang 1 minggu. Ya. Kalau kita pasrah kepada Allah, insya Allah semuanya akan dicukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, itu. Orang yang sudah pasrah kepada Allah, ya semua urusannya akan dimudahkan. Itu. Kemudian wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah wan nasab fi safri ta'allum. Nah, ini juga kunci kesuksesannya seorang murid, seorang santri. Seharusnya bagi talibil ilmi, orang yang cari ilmu, ya kita semua, ya, kelas 1 sampai kelas 6, ya, semuanya itu harus min tahammulil masyaqqah, harus bisa menanggung penderitaan, ya, wan nasab, dan juga kesulitan. Ya. Jadi orang yang mencari ilmu itu susah, ya, penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Ya. Dipantau di kelas, di luar juga dipantau, ya. Tidurnya dijata, jam sekian harus tidur, jam sekian harus bangun, harus sholat jamaah, yang dah hadir di takzir. Ya. Itu semuanya adalah masyaqqah wan nasab. Ya. Semuanya itu adalah penderitaan, ya. Dan juga kesulitan fi safari ta'allum, dalam mencari ilmu. Tapi dengan seperti itu kita akan menjadi mulia. Jam 3, ya,
sudah disuruh bangun padahal barusan yang tidur. Ya. Kalau di rumahnya ya sahirul layali, tidak pernah tidur malam. Main apa? Bukan wiridan tapi main HP atau game. Ya. Di pondok padahal sudah suruh tidur jam 11 wajib tidur. Jam 3 bangun, setengah 3 bangun. Ya. Itu pun masih tidak bangun. Ya. Ini adalah masyaqqah wan nasab. Ya. Penderitaan dalam mencari ilmu. Tapi dengan penderitaan seperti itu, ya, kita itu akan menjadi mulia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Orang yang mencari ilmu itu ya derajatnya diangkat oleh Allah. Sekalipun kita mencari ilmu itu susah. Ya. Mencari ilmu itu susah. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan dalam mencari ilmu itu mudah, ya, berarti dia itu tidak mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh itu butuh satu, menghafal. Ya. Menghafal itu tidak cukup menghafal, juga di murojaah, juga ditakror, diulangi. Ya. Bahkan kemarin sudah disinggung di kitab taklim kita yang sudah kita pelajari bahwa pelajaran yang kemarin kita diulangi 4 kali, sebelumnya 5 kali. Ya. Nah itu adalah masyaqqah wan nasab. Makannya ya kita sekedarnya, ya. Tidurnya ya tidak usah berlantai keramik, ya, di tanah pun kita tidur, ya. Kadang di jeding pun kita tidur, ya. Jangan mengatakan pengalaman, ya. Memang mencari ilmu itu susah, ya. Mencari ilmu itu susah, makanya harus penuh dengan kesabaran. Makan kita seadanya, antri, ya. Itu. Makanya li thalibil ilmi itu ya min tahammulil masyaqqah wan nasab. Ya. Bahkan juga dijelaskan la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Jangan engkau mengharapkan ilmu kalau kamu tidak mau payah. Kalau kamu tidak mau susah, cek ngarep ilmu. Ya. Artinya apa? Kita itu dalam mencari ilmu itu harus memang susah menghafalkan, bangunnya lebih awal, ya. Kalau di rumah kita syahirul layali, ya. Dengan berlandasan waman talabal ula bi syahiril layali. Orang yang ingin hidup mulia maka dengan syahirul layali. Tapi syahirul layalinya pakai HP, ya. Bukan seperti itu yang dimaksud. Kalau di rumah kita full, ya, jarang tidur malam. Saya yakin seorang santri itu, ya, saya teliti, santri itu ya jarang tidur malam di rumahnya, ya, bukan di pondok. Di pondok juga jarang tidur malam, tapi cuma lebih lama tidak tidur malamnya ketika berada di rumah, ya. Punya mainan, ya. Ya itu. Jadi dengan kita susah payah, ya, itu akan lebih kita mendapatkan ilmu, ya, diatur seperti ini, harus seperti itu, ya, harus berseragam, harus jamaah, ya, itu susah, ya. Mencari ilmu itu memang susah. Makanya dalam Ta'limul Muta'lim disebutkan la budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah wan nasab fi safarit ta'allum. Dalam mencari ilmu itu seharusnya bagi santri itu harus menanggung penderitaan, ya, dan juga kesulitan kita. Padahal baru tidur, ternyata sudah jam 3. Suruh bangun, suruh wudu, ya, suruh tahajud, witir, ya itu masyaqqah, penderitaan. Cuma dan juga tidur kita ya sekarepan, ya. Makanya daunnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubar itu ya santri itu apa? Ndak kerumat, ya. Santri itu ndak kerumat tapi keramat. Jadi santri itu ya tidurnya dimanapun bisa, ya. Jangan tidur di bawah, berdiri itu bisa tidur santri itu, ya. Itu hebatnya seorang santri yang tidak bisa dilakukan oleh selain santri. Coba buktikan, ya, tidak ada yang tidur berdiri kecuali santri, khususnya sholat subuh, ya. Guong-guan, ya. Itu hanya seorang santri. Karena apa?
Karena semalam dia itu sudah tidur. Karena semalam dia itu sudah belajar. Ya, itu. Itu adalah bukti maksyakoh kita. Ya. Dan itu merupakan tuntutan. Makanya la tarum ilman wa tatruk katab. Jangan kau mengharapkan ilmu yang manfaat dan barokah kalau kamu tidak ingin payah, ingin susah. Ya. Itu susah, suruh ngaji padahal belum tidur. Ya. Itu. Ini adalah bentuk kita harus sabar, ya. Dan itu merupakan kunci kesuksesan kita dalam mencari ilmu. Ya. Harus sabar, masyaqqah, banyak penderitaan dalam mencari ilmu. Ya. Suruh ke selatan, suruh ke utara, ya. Penuh dengan peraturan-peraturan yang itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة